Ya, pilihlah surat-surat ayat-ayat khusus yang sudah jelas dalam hadis diterangkan tentang keutamaan kehebatan ayat tersebut. Seminggu sekali atau setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, ghufirallahu, maka akan diampuni dia ilal Jum'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya. Jadi selama 1 minggu bebas tanpa dosa, diampuni semua dosanya. Allahumma amin. Tsumma kharajat dajjalu, maka dia menemui zaman keluarnya Dajjal. Nah ini perlu ini pelajari ini ya. Karena sekarang banyak mubalek berpidato bahwa Dajjal sudah keluar. Kok bertemu dengan Dajjal itu usima min fitnati, maka dia termasuk orang yang terjaga dari fitnahnya Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu hikmahnya, salah satu fadilahnya, kalau orang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam sepanjang hidupnya tidak akan kena penyakit melarat. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 178. Kalau milik kamu kira-kira 180-an. Bab fadailu qiraatis suwar wa ayatin muayyanah. Kali ini kita memasuki bab fadilah-fadilah, keutamaan membaca surat-surat pendek dan membaca ayat-ayat tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkembangan dari bab kemarin. Jadi akhlaknya, tata keramanya orang-orang yang tidak hafal Al-Quran ya. Kalau orang hafal Quran, sudah ahlinya Quran, bidangnya Quran, apapun yang dibaca, apapun yang dipelajari luar biasa. Sekarang bagi orang-orang yang tidak hafal Quran ini, kata qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid daraini amin 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 ya rabbal alamin. Wa mimma yambaghi al-muhafazatu alaihi wa yata'akkadu, wa mimma lan iku setengah saking barang yambaghi kang sayukja penting apa al-muhafadzatu ngreksa alaihi ing atase ma wa yata'akkadu lan dadi sunat muakkad. Qiraatus suwari utawi maca pira-pira surat, wal ayati lan pira-pira ayat, allati waradat kang wis tumeka atau kang wis nekaake apa al-akhbaru pira-pira hadis bi fadhailiha kelawan keutamaane surat. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kanggone santri, kanggone wong Islam, sing penting kudu diperhatekake yaiku maca surat-surat pendek utawa ayat-ayat Al-Qur'an ingkang tertentu ingkang saestu-estu dipun anjuraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa-rupanya Allah ini menyediakan. Jadi Quran niku nek bahasae Kiai Abdul Karim atau Kiai Sepuh nggih. Jadi wong ngaji Quran niki kados dene rampatan pesta selamatan, apa jenenge?
yang makan banyak suruh mele itu apa? Peresmanan. Nah, bahasanya Yedul Karim, bahasanya kiai-kiai seputuk seperti peresmana. Jadi siapa saja orang yang beragama Islam punya kitab Al-Quran, suratnya pilihannya ada 114. Ternyata di selip-selipan salah satu dari 114 itu kegunaannya, khasiatnya, kehebatannya, fadhailnya macam-macam. Nah, yang tahu tentang fadhail begitu ya tentunya orang-orang yang sudah berpengalaman, ya, orang-orang yang dekat dengan para alim, para sholihin. Maka di sini dianjurkan, ya toh, nanti kalau suruh milih. Nah, kalau seneng baca ayat-ayat, surat-surat yang pendek-pendek tidak apa-apa. Tapi ya jangan surat-surat yang pendek yang kau tidak ngerti apa gunanya ini. Ya, kau tidak ngerti apa maknanya, artinya ini. Ya, maka ya nun sewu, kalau kita ikut sama para habaib atau ikut sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, inilah caranya. Jadi bacaan yang pantas buat pagi hari itu apa? Kalau malam Jumat itu apa? Kalau nanti ini buat orang yang hidupnya melarat ini apa? Ben cepet sugih. Kalau bacaan orang sugih ben ndang melarat, kok ndang melarat ya. Ben tambah sugih, ya itu apa? Nanti ada pilihan-pilihannya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau kita ikut sama para habaib itu sampai ngimami sholat aja 5 waktu. Dilihat sih hari apa. Kalau hari Sabtu maghrib, ya, ayatnya ini, suratnya ini. Kalau Isya yang dibaca ini. Kalau subuh agak panjang-panjang. Itu sudah dipilihkan. Ya. Bon, wajazalatis sawabi fi tilawatiha wal hassi 'alal muwazabati 'alaiha fi ba'dil awqat. Ya, pilihlah surat-surat, ayat-ayat khusus yang sudah jelas dalam hadis diterangkan tentang keutamaan, kehebatan ayat tersebut, bacaan-bacaan tersebut, bahwa kalau dibaca pahalanya besar, manfaatnya besar. Wa min dzalika qiraati suratil kahfi yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Salah satu katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikerjakan oleh orang-orang atau ulama-ulama Hadramut sampai sekarang ini, dan juga kalau kita lihat di masjid-masjid jamek, di pondok-pondok pesantren itu ngamalnya seperti ini. Kalau jatuh hari Jumat atau malam Jumat, ya, supaya membaca surat Al-Kahfi, ya, yang menerangkan tentang kehebatannya wali-wali Allah. Ada 7 manusia-manusia super yang karena menghindar dari raja yang zalim pada saat itu, maka Ashabul Kahfi ini pergi jauh mencari ridho Allah, mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktunya itu luar biasa menjadi berkah. Jadi kalau kau masuk hari Jumat, boleh kau baca surat Kahfi ini di malam Jumatnya, boleh juga dibaca pada siang hari Jumatnya. Kenapa kok surat Kahfi dan dipaskan hari Jumat? Ya inilah keindahannya.
Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzukira fil hadisi innaman qara'aha ghufira lahu. Sesungguhnya orang yang membaca surat Kahfi seminggu sekali atau setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, ghufira lahu, maka akan diampuni dia ilal Jum'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya. Jadi selama 1 minggu bebas tanpa dosa, diampuni semua dosanya. Allahumma amin. Wasata alahu nurun min qadamihi ila ananis sama. Jadi kalau Jumatan hadir, sholat 5 waktunya bagus, ditambah amalannya ini membaca surat Kahfi setiap malam Jumat atau membaca surat Kahfi setiap hari Jumat siangnya. Itu katanya yang pertama diampuni dosanya, yang kedua akan muncul dari kakinya melewati semua tubuhnya sampai keluar lewat ubun-ubunnya. Lampu tersebut, nur tersebut nyambung sampai langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ananis sama. Masya Allah. Wa fi riwayatin adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Jadi orang kalau membaca surat Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat, maka akan muncul cahaya dari seorang yang membaca surat Kahfi ini sampai tembus kepada Ka'bah Baitullah Al-Atiq. Jadi ada shootingannya. Nah, di shooting tembus sampai Mekah sana. Ini ada satu lagi hadis yang penting ini ya. Annaman hafidho, sesungguhnya orang yang hafal asyra ayatin 10 ayat min awalil kahfi, dari awal surat Kahfi. Jadi ada orang tidak hafal Kahfi, hafalnya 10 ayat tok. Surat Kahfi pertama itu bukannya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Terus wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran amala, sampai 10 ayat. Kalau surat Kahfi ini semuanya ayatnya berapa? Berapa kan? 110 ayat. Apa dulu apal di luar kepala nih. Sampai sering kalau saya sholat malam itu rakaat pertama surat Kahfi, rakaat kedua surat Maryam, karena sambil ngapalkan. Ya, insya Allah sekarang masih hafal tapi tidak selancar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat Kahfi ini, barang siapa man hafidho asyra ayatin min awalil Kahfi, hafal 10 ayat dari awal surat Kahfi. Akhirnya tsumma kharajat dajjalu, dia menemui keluarnya Dajjal. Tsumma kharajat dajjalu, maka dia menemui zaman keluarnya Dajjal. Nah, ini perlu ini pelajari ini ya. Karena sekarang banyak mubalek berpidato bahwa Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah
gentayangan. Dajjal sudah masuk di kamar orang. Dajjal sudah keliling ke dunia. Dajjal sudah lirak-lirik kamu sekalian. Jadi umpama ada orang dari umat Rasulullah SAW hafal 10 daripada ayat surat Al-Kahfi, kok bertemu dengan Dajjal itu, usima min fitnati, maka dia termasuk orang yang terjaga dari fitnahnya Dajjal. Allahumma amin. Jadi walaupun Dajjalnya keluar, seandainya Dajjalnya keluar, kamu termasuk diselamatkan dari fitnah itu Dajjal. Kalau kamu berdoa pada Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarril masihid dajjali, gitu, dari bahayanya fitnahnya Dajjal. Jadi Dajjal ini kalau merayu manusia ini sangat-sangat membahayakan. Jadi orang kalau pikirannya, otaknya ini otak Dajjal, wis tidak butuh sama kawan, tidak butuh sama Rasul, tidak butuh sama Allah. Jadi ini fitnah itu Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti di waktu yang lain kita akan memperluas, memperdalam tentang masalah Dajjal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam fi suratil Baqarah. Ini jarang orang tahu nih. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang pentingnya membaca surat Al-Baqarah. Jadi jangan dikira kalau surat Al-Baqarah tidak ada apa-apanya. Surat Al-Baqarah itu walaupun nerangkan sapi, ya, nerangkan bab sapi, tapi sebenarnya di dalam surat Al-Baqarah itu ceritanya sangat panjang. Yang ini surat Makkiyah, ini surat yang awal-awal Rasulullah memperjuangkan Islam, ya. Maka surat Makkiyah ini banyak dongeng, banyak kata-kata ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, mengajak manusia secara umum, ya. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, kalau begitu sudah khusus orang yang beriman. Kalau menerangkan tentang tauhid, tentang ibadah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai para manusia. Tapi setelah masuk Islam sudah genah, sudah punya Islam, punya iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Beda, ya lah. Kalau ya ayuhan nas, ayo ibadah, ayo kenali Tuhanmu, Tuhanmu yang menciptakan kamu, bertauhidlah kepadanya, bacalah la ilaha illallah. Tapi kalau orang Islam tidak, hai orang Islam, hai orang yang iman, orang yang aku cintai, sebentar lagi puasa datang, akan diwajibkan buat kamu sekalian. Surat Al-Baqarah, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uhal batlah wa la yastati'uhal batalah. Wahai sahabat-sahabatku, bacalah surat Al-Baqarah, karena orang yang hafal surat Al-Baqarah ini pasti hidupnya berkah. Kalau orang meninggalkan, tidak mau membaca surat Al-Baqarah, benci dengan surat Al-Baqarah, hasrah, ya. Man akhadal Baqarah barakah wa man tarakaha hasrah wa tarkaha hasrah. Jadi fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun. Seandainya dibaca wa tarkuha hasratun, jadi mubtada khobar juga boleh, ya. Wa jaizun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna
ba'da'an tastakmila, kata kitab Alfiyah ya. Boleh kalimat yang ataf kepada isimnya inna boleh dibaca rofa menjadi mubtada ketika khobar dan ketika mubtada dan khobarnya sudah disebut atau kalimatnya sudah sempurna. Fa inna akhdaha barokatun wa tarkuha hasratun, boleh ya. Wala yastati'uha al-batalah, maka kalau orang perbuatannya batal, jadi wong Jawa badar ya, luput, wong sing luput mesti ndak hafal surat Baqarah. kata Rasulullah ya. Pokoknya orang hafal surat Baqarah hidupnya berkah, gitu. Hafal surat-surat banyak tapi surat Baqarah ditinggalkan hasrah, nelangsa ya. Sengsara, ngenes. Uripe pamel, apa pamel? Praene melas. Pamel praene melas. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau orang sudah ditakdir jadi calon-calon gali atau orang batal, orang yang meledo, mesti wonge dititeni surah apal surat Baqarah. Delok wis mumet surat Baqarah semono dawane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waroda, dan ini yang tidak kalah pentingnya, annal baita, sesungguhnya rumah, wong mesti urip di omah ya. Alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibacai surat Al-Baqarah. Ini dengarkan, ini penting ini. La yaqrubuhu syaitonun, tidak akan didekati setan. Tidak akan ada satu setan yang berani mendekat ke rumah itu. Jadi artinya kalau rumah seumur-umur tidak pernah dibacai surat Al-Baqarah, ya, enaknya Quran nyantel ning dhuwur lemari tapi ora tau diwaca. Berarti kalau ada rumah tidak pernah dibacai surat Al-Baqarah, seumur-umur tidak pernah dibacai surat Al-Baqarah, berarti isinya rumah setan tok. Baik itu setan berupa setan yang menggoda keimanan atau setan-setan yang berupa jin yang mengganggu manusia. Maka akhir-akhir zaman ini banyak orang-orang diganggu jin atau diganggu setan. Ngerti-ngerti punya anak tengah malam nangis semalam. Dan nangisnya tuh lucu, ndak pakai keluar air mata, orang metu elone. Sehingga nangis si sapa sebab apa ndak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata surat-surat di dalam Al-Quran itu setiap satu surat punya fadilah masing-masing. Jadi yang pertama tadi surat Al-Kahfi, kalau dibaca akan menjadi nur kamu sampai nur kamu yang keluar dari wajahmu itu memancar sampai ke Baitullah. Yang satu hadis tadi memancar sampai ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau surat Al-Baqarah dibaca spesial untuk rumah yang dibacai surat Al-Baqarah, insya Allah rumah tersebut tidak akan didekati oleh syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kalah pentingnya lagi wa min dalika qiraatu suratu Yasin, yaitu membaca surat Yasin al-mubarakati yang banyak berkahnya. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantung Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufira lahu. Kalau ada orang ya membaca surat Yasin, baik baca sendiri atau dibaca bersama-sama, itu kalau memang tujuannya hanya untuk karena Allah,
kepingin dapat balasan akhirat, pasti orang tersebut diampuni dosanya. Tuh. Karena apa? Yasin kolbul Quran. Karena Yasin ini jantungnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ibarat tubuh manusia, jantungnya itu surat Yasin. Kemudian ayat yang paling baik, berarti ayat jumlahnya berapa? 6.666 ya. Itu ayatnya apa kalimatnya itu? Ayatnya berapa tuh? Jadi ayat-ayat Al-Quran itu yang paling bagus sendiri yaitu ayat kursi. Ayat kursi. Nanti kita bahas di akhir atau nanti besok ya. Kita bahas fadilahnya ayat kursi. Sekarang jadi 3 surat Kahfi, yang nomor 2 surat Al-Baqarah, yang ketiga surat Yasin. Wawaroda juga pernah diceritakan dalam sebuah hadis, annaman qoro'aha kana kaman qoro'al qur'ana asyra marratin. Ya, seperti diterangkan dalam kitab tafsir Yasin, namanya tafsirnya Hamamizadah ya. Diterangkan bahwa surat Yasin ini kalau dibaca sekali dengan ikhlas seperti menghatapan Al-Quran 10 kali. Maka surat Yasin ini sangat-sangat besar faedahnya. Maka di majelisnya para habaib, majelisnya para ulama ya, itu biasanya ada 2 pilihan. Kalau malam Jumat itu kalau tidak sholawatan mesti yasinan. Maksudnya yasinan itu membaca surat Yasin bersama-sama. Maksudnya sholawatan itu ya membaca sholawat, menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan sejarah kelahiran dan kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mesti setiap malam Jumat itu dibaca. Maka kalau sekarang yang terkenal majlisud dzikri wassolawat, jadi majlis dzikir dan majlis sholawat. Kenapa surat Yasin ini kok selalu bergandengan dengan sholawat? Satu ya, karena Yasin ini namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya Toha, salah satunya Yasin, salah satunya lagi Hamim, salah satunya lagi Hamim Ain Sin Qaf, salah satunya lagi Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu adalah nama-namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bentuknya rahasia ya, tidak semua orang tahu. Maka kebanyakan di tafsir-tafsir itu dikatakan Hamim Ain Sin Qaf, tidak ambil pusing. Allahu a'lamu bi muradi. Alif Lam Mim wallahu a'lamu bi muradi. Boh, aku lek mikir alif lam mim iki judeg. Mbuh aku nek mikir Yasin iki judeg. Mbuh aku nek mikir kaf ha ya ain sad aku ora nyandak. Yang lebih tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sejatinya surat Yasin itu adalah jantungnya, hatinya Al-Qur'an. Maka di dalam tafsir Hamamizadah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna ahlal Qur'an, inna ahlal jannati fi jannatihim la yaqra'una illa Toha wa Yasin warrahman. Jadi besok lagunya penduduk surga tidak ada irama, tidak ada lagu yang ia dengarkan yang nikmat di surga kecuali 3 lagu. Lagu Yasin,
dan lagu Toha, ya, Toha wa Yasin, dan ketika Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Toha nama Nabi Muhammad, Yasin nama Nabi Muhammad. Maka gabungannya Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah, ya. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah, ya. Ini fadilahnya orang membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab tafsir Hamamizadah juga diterangkan bahwa orang yang membaca surat Yasin ini mempunyai manfaat yang banyak sekali. Di antaranya kalau ada keluarga, ya, yang sulit sakaratul maut, kalau mau mati, matinya sulit, itu biasanya keluarganya bingung. Lah ya kakekku ini, ayahku ini kok sudah sekarat kok nggak mati-mati, gitu. Semua ustadznya diteleponi, semua kiainya dihubungi. Lah ya Pak Yai, niki bapak saya, mbah saya, kakek saya kok nggak mati-mati, ini punya jimat apa, punya pegangan apa nih, tolong pegangannya dibuang. Dikira kiai ini malaikat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang nggak mati-mati, ya toh, itu dibacai surat Yasin. Nanti kalau setelah mendengarkan surat Yasin, orangnya tadi kok bangun, ingat, kemudian ditonton dengan kalimat Allah, 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 diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu namanya orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau sudah demikian apa? Kalau pas itu dibacai surat Yasin, maka akan berkerumun di jenazahnya itu beberapa ribu malaikat, dan hadirnya ke situ nanti ikut mengkafani, ikut memandikan, ikut mensolatkan, ikut mendoakan, ikut mengantarkan ke kuburan. Dan semua malaikat yang ikut itu semua yastaghfiruna, ya, mintakan ampun kepada mayit yang dibacai surat Yasin oleh keluarganya. Nah, seperti ini, ya. Jadi orang Islam itu saling merahmati, saling menyayangi, saling bantu membantu, saling tukar pikiran, ya. Sampai katanya kiai-kiai sepuh tuh, kalau orang NU tuh punya kehebatan. Kehebatannya apa? Ngurus, bukan hanya ngurus yang hidup, sampai yang sudah mati pun diurus. Jadi double tugas, ya. Tugasnya double, ya. Kalau pejabat pemerintah mikir sing hidup aja, mikir rakyatnya saja. Tapi kalau orang ulama kiai ini malah yang dipikir yang hidup dan yang mati, ya. Malaikat tadi ikut mendoakan, ikut mensolatkan, dan memohonkan ampun kepada orang yang meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, wa min dzalika qiraatu tabarakal mulku. Salah satu yang penting buat santri, buat orang-orang Islam yang belajar ngaji, agar hidupnya berkah, agar
jadi orang selamat, jangan lupa membaca surat Tabarok. Tabarokal Muluk ya. Ada orang mengatakan surat Al-Muluk, ada yang mengatakan surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan bacanya surat Tabarok ini? Kullalailatin, setiap malam. Weh, ini pokoknya nanti pilihan-pilihan banyak, yang kau pilih yang mana? Apa manfaatnya? Qala alaihi salatu wassalam hiya nafi'atu wal munjiyatu min azabil qabr. Kenapa kok setiap malam? Kenapa dibaca kok malam hari? Penting ini. Sebab ini surat sangat bermanfaat. Surat penyelamat dari siksa kubur. Kalau kau mau tidur itu kan mau mati. Mau latihan mati, gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika bangun, kau baca doa itu. Alhamdulillah alladzi ahyaitana. Alhamdulillah alladzi ahyana. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kepadamu, kau sudah menghidupkan aku kembali, gitu. Ba'dama amatana, setelah kami mati sebentar, wa ilaihin nusyur, memang semua kembalinya, bangunnya kepadamu ya Allah. Ya. Jadi orang kalau sering baca surat Al-Muluk nanti diselamatkan dari siksa kubur. Jadi maksudnya kalau mati, kalau tidur latihan mati, ternyata latihan mati tenanan. Ya, kadang-kadang orang tidur ngerti-ngerti ngelilir kuburan. Nah, ini kan jadi masalah nih. Maka jangan lupa membaca surat Tabarok biar nanti ada munjiah, penyelamat dari siksa kubur. Jadi kubur tidak ada siksaan. Malaikat mungkar nakir prai delok tok udut ya. Lihat tok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada anna fi qalbi kulli mu'minin wa annaha syafa'at fi rajulin fa ghafara lahu. Nah, bismillahirrahmanirrahim juga ada dikatakan dalam hadis bahwa sesungguhnya surat Tabarok ini kalau berada di hatinya orang yang beriman, atau kamu apal surat Tabarok ini, maka nanti bisa memberi syafaat kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mbah kamu ya, Mbah Muslihah itu, surat pendek-pendek ini bangsane surat Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman, terus surat Kahfi, surat Maryam, surat pendek-pendek hafal semua. Apa dulu kalau mau tidur sudah kayak gemimil seperti orang baca apa, sampai saya tidak bisa tidur. Jadi Umi selama belum belum bisa tidur, yang dibaca ya Quran itu, surat pendek-pendek itu. Di sini. Tidak bawa Quran ya. Jadi orang-orang tua dulu gitu, kalau ada cucu-cucunya baca Quran kalau keliru, langsung dibengok, dipetaki, keliru bacamu, ulangi lagi. Iya. Nah itu jitmu itu kalau apa namanya? Kalau sudah tarhim itu tadi 1 jam sebelum subuh itu tarhim. Kalau di pondok itu, kalau dengar suara speaker krung, salatu wassalamu alaik, mesti bangun, Mas. Tidak bisa. Jadi seumur hidup belum pernah tertidur waktu subuh, belum pernah seumur-umurnya. Jadi kalau dengar suara salatu wassalamu alaik, sudah tidak bisa tidur, Mas. Mesti ke sungai, ya, terus mandi, sholat. Jadi itu kakekmu tuh, nenekmu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai diriwayatkan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidur sebelum membaca surat Tabarok. Jadi Rasulullah sampai setiap hari diteliti oleh para sahabat bahwasanya Rasulullah tidak pernah terlelap tidur sebelum dia membaca surat Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir wafi suratil waqiah. Juga tidak kalah pentingnya surat Al-Waqi'ah. Man qara'aha kullalailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa mengistiqomahkan mudawamah setiap hari membaca surat Waqi'ah, maka dia seumur hidupnya tidak akan kena penyakit melarat. Sekali lagi kata Rasulullah, barang siapa istiqomah membaca surat Waqi'ah setiap malam. Surat Waqi'ah cuma 2 lembar, itu pendek. Jadi setiap malam baca surat Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Wa innaha ta'dilu nisfal Qur'an. Jadi surat Waqi'ah walaupun pendek, kalau dibaca dengan ikhlas itu sama dengan membaca separuh daripada surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu hikmahnya, salah satu fadilahnya, kalau orang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam sepanjang hidupnya tidak akan kena penyakit melarat. Atau mesti hidupnya turah-turah, mesti hidupnya murah, banyak dengan rizki. Saya punya teman di Pasar Besi, ya, tidak saya sebut namanya. Orangnya masih hidup. Kapan-kapan kau kalau ke sana tanyakan, Pak Haji, sampean kok iso dadi wong sugih kaya ngene iki? Amalane sampean iki apa? Mesti nanti jawabnya dia gini, saya itu dulu waktu saya masih melarat, saya sering ke tempatnya Habib, ya. Beb, minta doa Beb, kemudian semoga saya ini jadi orang sukses Beb, semoga saya jadi orang kaya Beb, semoga saya bisa haji Beb, semoga saya bisa umroh Beb. Nah, biasanya orang kalau melarat itu begitu, ya. Barang sugih biasanya lali, ya. Barang sugih lali ora umroh, lali ora haji, malah sing dipikir tuku sepeda pancal. Ada orang beli sepeda pancal satu harganya 170 juta. Nek kowe mikir ya, iki wong edan iki. Ya kanca-kancane Deddy Kosbuser barang ini ya. Ini orang-orang rada aneh-aneh. Beli sepeda harganya 170 juta. Kalau kamu mikirnya mungkin ya toh. Lah daripada beli sepeda 170 juta lebih baik beli mobil Avanza yang baru. Harga sepeda pancal dengan Avanza kok mahal, sepeda pancal ngono ya dituku. Ya apa sudah. Jenenge wadununu fununu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya si Pak Haji ini istiqomah diperintah oleh gurunya membaca surat Waqi'ah setiap waktu. Waqi'ah, bil maghrib Waqi'ah, bisa Waqi'ah, mau tidur Waqi'ah. Subhanallah. Setahun kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang kaya raya. Rupa-rupanya dapat jawaban dari Allah. Apa yang terjadi waktu itu, gitu? Jadi rupanya katanya Habib Anis dulu mengatakan rizquhu fi kharabihim. Rizquhu fi kharabihim. Jadi kadang-kadang rizkinya orang itu lewat gara-gara hancurnya keadaan. Paham? Jadi waktu itu baru ngamalkan amal surat Waqi'ah, berapa bulan kemudian terjadi bakar-bakaran. Banyak pabrik kobong, banyak rumah kobong, banyak toko kebakaran. Akhirnya si orang yang tinggal di Pasar Besi ini, ya,
datang kepada toko yang kobong itu, pabrik yang kebakaran itu, borong besinya itu. Padahal dia tidak punya uang. Tapi barokahnya surat Al-Waqi'ah ini tadi. Jadi borong pabrik berapapun jumlahnya, berapa mahalnya, pabrik itu semua mau diborong sama dia. Yang penting barangku tok nose, keluar dulu, bayarnya carry. Akhirnya apa? Bawa berapa truk, diangkut ke Surabaya, dijual. Ini payu dapat uang sedikit, sahurkan buat bayar, ambil lagi, ngambil. Kerja selama 4 bulan bisa menghajikan 7 orang. Bisa menghajikan 7 orang satu keluarga. Ini namanya berkah. Ya. Tapi saya cerita sama Habib waktu itu, Beb, bulan ada dahin haj, safar haj, ma'ahluh, ma'abuh, ma'auladeh. Beb, sekarang dia berangkat haji beserta ibunya, beserta ayahnya, beserta anak-anaknya semuanya. Ajib, kata Habib ya. Rizku fi khorobihim, kata Habib. Ini gara-gara orang hancur semua dia dapat rezeki. Jadi giliran rezeki dari Allah itu giliran. Jadi silih berganti. Jadi sekarang ini yang miskin, besok menjadi kaya. Ini yang sekarang kaya, besok jadi miskin. Terus gitu. Dunia begitu. Ya. Jadi orang miskin ya jangan terlalu susah. Jadi orang kaya ya jangan terlalu gembira. Karena bisa suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada baiknya insyaallah. Allahumma amin.